See that. Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya, dan ya, di video kali ini kita akan latihan soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan ya. Ini untuk pembelajaran matematika SMP kelas 7, materi perbandingan. Nah, soal saya ambil dari soal-soal yang ada di buku paket SMP kelas 7 yang Kemdikbud itu ya, di bagian uji kompetensinya ataupun yang lainnya, silakan dicari saja. Oke, langsung aja. Ini soal yang pertama. 16 siswa dari 120 siswa kelas 7 menggunakan tangan kiri di berbagai aktivitasnya, atau dengan kata lain kidal. Di antara pecahan berikut yang menyatakan rasio antara siswa kidal dengan siswa yang bukan kidal. Nah, kalau kita baca dengan baik-baik, jelas yang ditanyakan adalah yang siswa kidal dengan siswa yang bukan kidal. Jadi hati-hati, sedangkan data di soal ini, yang kidal ini ada 16, sedangkan yang bukan kidal belum diketahui. Tapi ada total siswa 120. Nah, dari sini kita bisa memperoleh informasi berapa banyak siswa yang bukan kidal. Jadi kita cari dulu. Banyak siswa bukan kidal. Bukan kidal. Ya, tinggal kurangkan saja ya. 120 kurang 16. Ya, ini 104. Nah, kalau sudah dapat yang siswa yang bukan kidal 104, kita lakukan perbandingan ya untuk mencari rasio yang diinginkan. Siswa kidal dengan bukan kidal. Jadi perbandingannya itu 16 banding 104. Oke, kita akan sederhanakan dengan bagi 8. Dengan bagi 8 kita peroleh 2 banding, ini berapa nih? 13 ya. Kalau bagi 8, 13. Yang kalau ditulis dalam bentuk pecahannya itu 2/13. Berarti jawabannya adalah B. Ini udah disilang ya, B. Oke, soal selanjutnya. Dalam lahan parkir suatu sekolah, 21 dari 25 sepeda yang terparkir tidak memiliki boncengan. Oke, jadi 21 tidak memiliki boncengan. Persentase dari sepeda yang tidak memiliki boncengan, nah ini kebetulan pas sesuai data di belakang adalah titik-titik. Nah, selain mencari perbandingannya dalam bentuk pecahan, kita nyatakan pecahan itu dalam bentuk persentase. Itu permintaan di soal. Jadi simpel saja, karena jelas yang ditanyakan adalah yang tidak memiliki boncengan, dan tidak memiliki boncengan itu ada 21, keseluruhannya ada 25, jadi persentasenya, langsung aja persentasenya, ya persentasenya itu 21/25. Ini adalah pecahannya. Oke, pelan-pelan aja kita tuliskan ini pecahannya ya. Jadi ini pecahannya. Ya, 21/25 atau rasionya ini. Nah, 21/25 kalau kita jadikan desimal, bukan desimal, salah. Kalau kita jadikan persentase, berarti 21/25. Kita tinggal kalikan dengan 100%. Ini adalah persentase ya. Persentase. Oke, tinggal hitung. 100 bagi 25 ini kita bisa cancel dulu. 100 bagi 25 dapat 4. 4 kali 21, maka hasilnya adalah 81. Jangan lupa masih ada persen. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke. Next ke soal nomor berikutnya. Reni mengoleksi buku bacaan berupa novel sebanyak 72 buku. Jadi buku novelnya ada 72. Rasio jumlah novel bergenre
Ya, genre itu bisa kita artikan bertema ya, topiknya atau berhubungan dengan drama dan misteri itu 7:5. Oke, banyak novel misteri yang harus Reni beli lagi supaya rasio kedua genre novel tersebut menjadi 1:1. 1:1. 1:1 di sini artinya, kalau kalian paham maksud 1:1, itu artinya buku novel yang genrenya drama itu sama banyak dengan buku novel yang bergenre misteri. Yang pada awalnya itu tidak sama dengan perbandingan 7:5. Nah, oleh karena itu, untuk awalnya kita cari dulu banyak buku Reni mula-mula tuh berapa. Dengan kondisi perbandingan 7:5. Oke, langsung saja kita cari pakai konsep perbandingan langsung ya. Saya akan hitung yang novel drama. Banyak novel drama. Banyak novel drama. Itu langsung aja. Drama itu 7. Berarti yang ditanya per yang diketahui jumlah, maka 7 dengan 5 ini harus kita tambahkan jadi 12. Lalu kalikan yang diketahui 72. Nah, ini kalau kita hitung coret 6 kali 7 42. Oke, dengan cara yang sama kita akan cari banyak novel misteri. Ya, kalau pakai selisih juga boleh, 72 kurang 42 boleh. Atau pakai perbandingan seperti ini, 5/12 dikali 72. Itu juga boleh, 6 kali 5 berarti 30. Nah, di sini kita tahu banyak buku, boleh ya, banyak buku novel dramanya 42, banyak buku novel misterinya 30. Nah, berapa buku lagi yang harus dia beli sehingga rasionya menjadi 1? Berarti supaya dia sama ya. Jadi, yang harus dibeli lagi. Ya, tinggal dikurangkan aja. 42 dikurang 30. Berarti dia harus beli lagi sebanyak 12 buku novel misteri. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke. Next, kita ke soal selanjutnya. Dalam tabel informasi nilai gizi pada kemasan biskuit yang dimiliki Dian menyatakan bahwa 16 keping biskuit mengandung 24 gram karbohidrat. Dian memakan 12 keping biskuit. Kandungan karbohidrat dalam 12 biskuit adalah berapa? Oke, data yang kita ketahui adalah 16 keping itu 24 gram. Kalau hanya 12 keping berapa gram? Kan seperti ini. Nah, kalian boleh menghitung dengan mencari 1 keping dulu. Seterusnya, setelah itu baru hitung dalam bentuk yang 12 keping. Itu juga boleh. Kita tuliskan seperti ini. Saya pakai warna putih saja. 16 biskuit. Saya pakai biskuit aja ya, nggak usah pakai keping lagi. Itu 24 karbohidrat gram ya. Ya, karbohidratnya saya nggak tulis. Nah, karena kita inginkan 12, bisa aja kalian mencari dulu yang 1 biskuit. Habis itu baru langsung ke 12 biskuit. Boleh juga ya. Nah, saya tuliskan yang 1 biskuit. Berarti 1 biskuit. Nah, kalian tinggal bagi 16. Dari 16 menjadi 1 kan bagi 16. Berarti di sini banyak gramnya adalah 24/16. Oke. Nah, dari sini kita baru lanjutkan ke yang diinginkan, yaitu 12. Jadi 12 biskuit. Ya, kita tinggal hitung, yaitu 24/16. Kita kalikan 12. Kan 1 jadi 12, kita kali 12. Nah, ini kalau kita hitung, kita sederhanakan ya. Kalau kita melakukan pencoretan, ini bagi 4 dapat 3, ini bagi 4 dapat 4, 24 coret lagi, dapat 6, 6 kali 3, berarti ini hasilnya adalah 18 gram. Oke, berarti jawabannya adalah C. Next, ke soal selanjutnya. Rasio waktu yang diluangkan Karina
untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA. 5:4. Berarti 5 ini punya matematika, 4 ini punya di IPA. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah titik-titik. Nah, kalau kita tuliskan perbandingannya, ini ada matematika banding IPA ya. Itu nilainya adalah 5:4. Ya, ini kan sesuai soal 5:4. Ya. Nah, sekarang matematikanya itu 40 menit. Di sini 40 menit nih. Jadi untuk yang kondisi ini 40 menit. Nah, IPA-nya berapa? Anda tanyakan seperti ini kan? Oke, tinggal kita cari hubungannya. Dari 5 menjadi 40, 5 menjadi 40 itu kali 8. Berarti IPA-nya juga kali 8. Sebenarnya pikirannya simpel aja seperti ini. Jadi kalau mau ditulis IPA itu sama dengan yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. Berarti sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32 menit ya. Ini menit ya. Kalau saya tulis M takutnya dikira meter ya. Jadi menit saja. Oke, jawabannya B. Ini kita main cancel aja. 40 bagi 5 ini 8. Oke. Sip ya. Next, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Rasio dua bilangan caca adalah 3:5. Jadi ada dua bilangan caca dengan perbandingan 3:5. Apabila jumlah kedua bilangan tersebut adalah 120, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah titik-titik. Wow, kita disuruh mencari mana yang benar. Oke, kita akan mulai dengan hitungan kedua bilangan itu ya. Ada bilangan yang lebih kecil, ada bilangan yang lebih besar. Saya tulis bilangan kecil ya. Bilangan kecil sama dengan pakai biru saja lah ya. Hapus dulu. Kita pakai biru. Bil kecil itu sama dengan kecil kan 3. Berarti 3 per yang diketahui jumlah, maka ini harus ditambahkan 3/8 kali 120 ya. Ini kalau kita hitung adalah 120 bagi 8. Ini kalau kita lakukan pencoretan cancel, ini 15 kali 3 berarti 45. Satu lagi kita cari bilangan besar, bilangan terbesar ya. Dengan cara yang sama atau pakai pengurangan juga boleh. Kalau pengurangan adalah 120 kurang 45 langsung dapat. Kalau bentuk perbandingan bisa kita tuliskan 5 yang ditanya 5 per ketahui 8 dikali 120. Ini juga cancel, 15 kali 5 75. Nah, dari keterangan yang sudah kita peroleh, fakta yang kita peroleh, kita cek pilihan ganda yang sesuai. Apakah bilangan terkecilnya 72? Enggak ada 72 ya, berarti AB udah pasti salah. Bilangan terbesarnya 75, oke benar. Bilangan terkecilnya 75, salah. Berarti jawabannya adalah D. C ya. Oke, sip. Next. Soal tentang proporsi. Di antara nilai P berikut yang memenuhi proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang nilainya sama, yang ekivalen, yang senilai ya. P/7 sama dengan 21. Di sini saya pakai jelasin secara logika juga bisa ya. 7 ke 49. Saya tanda panah ini. 7 ke 49. 7 menjadi 49. Berarti ini kali 7. Nah, karena penyebutnya kali 7, pembilangnya juga kali 7. Berarti di sini kita juga sama. Ini kita juga kali 7. Tanda panahnya ke sini. Kalau kamu mau balik berarti bagi 7. Nah, P kali 7 sama dengan 21. Berapa sih kali 7 sama dengan 21? Berarti 3 kali 7. Berarti 3 kali 7 sama dengan 21. Berarti P sama dengan 3. Simple ya? Sangat simple sekali. Oke, next. Ya. Soal perbandingan aljabar. Di sini ada A banding B. A banding B sama dengan 3/4. Maka perbandingan untuk 6A tambah B banding 4A tambah 5B adalah titik-titik.
Ya, di sini kalau kalian tahu nilai A dan B-nya tinggal masukin aja. Habis itu hitung seperti biasa, selesai. Ya, biar gampang dan angkanya kecil, karena di sini perbandingannya A banding B itu 3 banding 4. Jadi kita bisa ambil nilai A yang paling kecil adalah 3. Walaupun sebenarnya belum tentu dia nilainya 3 ya. Belum tentu dia nilainya 3. Tapi karena untuk soal perbandingan kita bisa ambil nilai dia yang paling kecil. Jadi kita ambil A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Sesuai perbandingannya. Itu paling gampang ya. Paling kecil angkanya. Habis itu kita masukkan ke yang ditanyakan. Substitusi yang ke soal yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah, saya tulis di bawah, 6A. Oh, kita boleh tulis di sini, boleh ya. Di sini aja. Jadi 6A tambah B, itu kita hitung dulu. 6A tambah B artinya 6 kali A, 6 dikali 3 ditambah B. B-nya adalah 4. Nah, ini kalau kita hitung kalinya dulu. 18 tambah 4, berarti 22. Terus saya hitung selanjutnya 4A tambah 5B. 4A, 4 kali A, berarti 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 4. 4 kali 3, 12. 5 kali 4, 20. 12 tambah 20, 32. Baru kita buat yang sini, jadi 6A tambah B, kita bandingkan dengan 4A tambah 5B, itu 22 banding 32. Yang kalau kita sederhanakan, kita bagi 2 dapat 11 banding 16. Nah, ini yang menjadi jawabannya. Oke, ada jawabannya, ada di D. Sip. Selesai. Nah, ini soal terakhir ini sudah ada penyelesaiannya pada video sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton untuk solusi soal ini, ada pada video sebelumnya. Oke, jadi video kita selesai untuk pembahasan soal kali ini. Semoga dengan melihat kembali penyelesaian soal ini, kalian lebih paham lagi, lebih memahami soal-soal perbandingan, lebih mampu menggunakan konsep perbandingan dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan soal cerita seperti ini ya, ataupun bentuk aljabar seperti yang soal-soal terakhir ini. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe, dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal lainnya. Bye-bye.